Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan mulai berdevosi ya. Namun sebelum kita mulai devosi kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Bapak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Bila di pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi Bapak sapa. Selamat pagi anak-anak. Ya anak-anak, hari ini kita akan berdevosi. Diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai yang ke-17 ya. Kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai yang ke-17. Nah, kalau kita buka Alkitab kita, Kejadian 2 ini membahas tentang manusia dan Taman Eden ya. Manusia dan Taman Eden. Pasti anak-anak sering mendengar nih cerita tentang manusia dan Taman Eden. Ya, mungkin kita akan ceritakan ya sebentar ya, sejenak secara cepat. Nah, anak-anak, kira-kira manusia pertama kali ketika sesudah diciptakan, manusia ditempatkan di mana? Ada yang tahu? Ya, manusia diciptakan, setelah diciptakan selesai, lalu Tuhan Allah menempatkannya di Taman Eden ya. Di Taman Eden, lalu di Taman Eden itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak sekali tanaman, pohon-pohonan ya. Termasuk ada buah ataupun pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahwa semua buah tanaman yang ada di taman ini boleh engkau makan. Cuma ada satu buah ataupun tanaman yang tidak boleh dimakan. Itu buah apa? Itu pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Itu tidak boleh engkau makan. Ya, karena ketika engkau makan, engkau akan berdosa, engkau akan mati. Ya, anak-anak. Nah, namun terkadang juga kita berpikir, seandainya kalau pohon itu tidak ada, mungkin kita tidak akan pernah berdosa. Terkadang kita berpikir seperti itu, ya. Seandainya kalau Tuhan tidak menempatkan buah tersebut, sepertinya kayaknya kita nggak akan berdosa, kita nggak akan jatuh dalam dosa, kita nggak akan mati, hubungan kita dengan Allah tidak akan rusak. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang menurut Bapak harus kita luruskan, ya, harus kita benahi. Ya, Allah menempatkan buah tersebut bukan karena maksud hati Allah itu tidak baik dan tidak benar. Nah, dari sini yang mau kita bahas apa? Yang mau kita bahas adalah kita akan bercerita tentang maksud hati Allah itu baik dan benar. Maksud hati Allah itu baik dan benar ya. Ditempatkannya buah tersebut bukan karena Allah itu tidak baik. Allah itu sangat sungguh amat baik dalam hidup kita ya. Nah, Allah di peristiwa tersebut, di kejadian tersebut, Allah sudah memberikan peringatan. Peringatannya kepada manusia, ya. Apa peringatannya? Jangan engkau makan buah yang di tengah, kalau tidak engkau akan berdosa, engkau akan mati. Itu peringatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Seharusnya apa yang dilakukan manusia? Manusia melakukan seharusnya adalah menaati perintah Allah. Namun secara kita lihat apa yang dilakukan, ternyata manusia dengan sengaja melanggarnya. Dan yang lebih buruk lagi ketika kita lihat, kita baca ceritanya, ketika manusia sudah memakannya, seharusnya apa yang dilakukan manusia? Manusia minta ampun kepada Allah, pada Tuhan, dan menyadari keberdosaannya. Tapi apa yang dilakukan? Bukannya minta ampun, tetapi manusia malah justru menyalahkan Allah. Ya, di dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa Allah mengatakan semua yang diciptakan itu adalah sungguh amat baik apa adanya. Dan Dia menciptakan semuanya dan memberikan itu kepada manusia untuk dikuasai dan ditaklukkan. Ya, tapi apa yang terjadi? Anak-anak, justru manusia mengambil jalannya sendiri dan meragukan maksud hati Allah. Ya, manusia mengambil jalannya sendiri dan meragukan maksud hati Allah. Padahal hati Allah, maksud Allah itu sangat baik dan benar dalam hidup kita. Tapi terkadang kita memilih jalan kita sendiri
Jalan yang kita senangi bukan jalan yang Allah senangi. Sehingga terkadang apa yang kita senangi ini cenderung menuntun kita ke dalam dosa. Loh Pak, kenapa Pak kok hal yang senangi itu menuntun kita dalam dosa? Nah, ini sebagian besar ya. Tetapi bukan berarti apa yang kita senangi ini selalu berdosa, tidak anak-anak, tapi sebagian besar. Karena apa yang kita senangi ini adalah merujuk kepada keinginan hawa nafsu kita. Contohnya, misalnya ketika anak-anak di dalam kelas melihat teman-teman anak-anak dibully, pasti ketika anak-anak biasanya membuli, mengejek teman anak-anak, apa yang anak-anak lakukan? Tertawa bahagia. Padahal itu hal yang salah, tetapi anak-anak sering melakukan. Contoh lainnya, anak-anak sering mungkin ya berkata hal-hal yang tidak baik, berkata kasar kepada teman-teman. Nah, bahkan itu dijadikan sebagai bahan bercandaan. Nah, menurut anak-anak itu sudah biasa, senang, tapi bagi Allah itu adalah hal yang salah. Nah, di sini yang maksudnya adalah sebenarnya maksud Allah itu baik dan benar di hidup kita, di hidup anak-anak. Tapi terkadang kita memilih apa yang kita senangi itu sendiri. Kita memilih jalannya kita sendiri. Ya, orang berdosa seharusnya meragukan maksud hatinya sendiri dan bukan selalu menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah ya. Oleh karena itu, Allah ingin kita makin mengenal Allah. Ya, Allah ingin kita semakin mengenal Allah melalui hal-hal yang ada dalam diri kita. Ya, seperti yang dikatakan di Kejadian 2 ini, bahwa bicara tentang maksud hati Allah itu baik dan benar. Jadi kita jangan pernah meragukan maksud hati Allah. Rencana Allah itu yang terbaik untuk diri Bapak, diri anak-anak semua. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu berserah kepada Allah di dalam hidup kita. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya anak-anak selalu terus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati diri sendiri. Oke, Bapak akan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur dan segala berkat-Mu ya Tuhan, bila di pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali berdevosi ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat menjadi kehidupan dalam kami semakin nyata ya Tuhan. Kami senantiasa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin.